Halo kalian semua, selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jadi di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Killer Elite. Film ini sendiri dibintangi aktor keren Jason Statham. Baiklah, tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Danny ditemani sahabatnya yang bernama Hunter. Mereka adalah pembunuh bayaran profesional. Hari itu mereka mendapat misi dengan ditemani rekan mereka lainnya dan inilah yang terjadi. Oops. Danny berhasil menghabisi targetnya yang berada di dalam mobil. Namun Danny terkejut karena ternyata di dalam mobil itu ada seorang anak kecil. Hal itu membuat Danny AFK sehingga Danny tertembak di bagian tangannya. Untungnya Hunter datang membantu sehingga mereka bisa pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Danny memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. I'm done with this. 1 tahun kemudian di sebuah daerah di Australia, Danny dikirimi sebuah tiket pesawat dan di dalamnya ada foto Hunter yang sedang ditawan oleh seseorang. 2 hari kemudian, Danny memutuskan terbang ke negara Oman. Di sana Danny dijemput oleh seseorang yang bertugas sebagai agen penghubung. Orang itu mengatakan, Danny harus melakukan sebuah misi terlebih dahulu jika dia ingin Hunter dibebaskan. Jika misi berhasil, Danny juga akan diberi hadiah uang $6 juta. Don't do this job, Hunter's a dead man. Yeah, got it. Sesampainya di rumah orang yang dimaksud, orang itu menceritakan anaknya Hussein yang tewas terbunuh. Anaknya yang lain yang bernama Salim dan Ali juga tewas terbunuh. Dan kini tinggal anaknya Bahait yang akan memimpin kekuasaan di daerah ini. Di sana Danny ditugaskan untuk mencari si pembunuh yang ternyata anggota SAS yang ada di Inggris. Akan tetapi dengan syarat dibuat seperti kecelakaan, dengan tujuan untuk melindungi keamanan Bahait tentunya. SAS sendiri adalah pasukan khusus kerajaan Inggris. Sebelum melakukan itu, Danny meminta bertemu dengan Hunter. I want to see Hunter. So go. Sesampainya di tahanan Hunter, Danny berubah pikiran dan melumpuhkan semua penjaga di sana. Namun sayangnya mereka kembali tertangkap. Bravo. Hunter kembali ditahan, sementara Danny mau gak mau harus menjalankan misi itu. Saat di pesawat, Danny membayangkan bisa membangun rumah lamanya bersama dengan kekasihnya yaitu Anna. Danny kini sudah berada di Paris, Prancis. Di sana Danny menemui 2 teman lamanya yaitu Merir dan Davis. Mereka memperingatkan Danny tentang SAS, yaitu pasukan paranoid yang mempunyai banyak bantuan. Sementara kelompok Oman adalah kelompok yang sangat berbahaya karena mempunyai tentara bayaran yang sangat banyak. Tentu sangat sulit misi ini bagi mereka, apalagi harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Namun Danny berjanji akan membagi rata bayaran $6 juta sehingga membuat mereka setuju. Danny mengatakan ada 3 target orang yang harus mereka habisi. Yang pertama adalah Stephen Douglas Harris yang berada di Oman. You need info on Oman. No one talks about Oman. Saat itu juga mereka terbang ke Oman. Di sana Merir menyamar untuk memantau aktivitas Stephen. Pada malam harinya, saat Stephen sedang nyonglai, Danny menyelinap ke dalam rumah Stephen dan memulai aksinya. Di sisi lain, Davis berada di sebuah bar untuk memantau mantan anggota SAS lainnya, untuk mencari informasi tentang kejadian rahasia di Murbak.
Sialnya ada orang yang mendengar obrolan Davis dan langsung dilaporkan kepada Spike yang ada di London. Spike sendiri adalah salah satu mantan anggota SAS. Akibatnya, Davis selalu dibuntuti anggota SAS lainnya. Kemudian Spike mengadakan pertemuan dengan para mantan anggota SAS yang sedang menjalankan misi ilegal. Dia meminta anak buahnya untuk terus membuntuti Davis. Sementara itu, Davis kembali terbang ke Oman. Saat Davis menemui Denny dan rekan lainnya di gurun pasir, mereka dipantau oleh seseorang. Denny yang melihat mata-mata itu langsung mengejarnya. Namun sayangnya, orang itu berhasil lolos melalui terowongan yang dipenuhi dengan tawon. Davis yang sadar sedang diikuti, dia sengaja membocorkan ban mobil orang itu. Sementara Denny kembali ke rumah Stephen Harris. Denny memaksa Stephen Harris untuk mengaku telah membunuh Hussein dan merekam pengakuan itu. Stephen mengakuinya kalau seseorang telah membunuh Hussein. Orang itu bernama Ashole. Di sana Denny akan mengeksekusi Stephen Harris seperti kecelakaan. Namun tiba-tiba pacar Stephen datang dan akhirnya Maria yang mengeksekusinya. Kemudian Denny langsung terbang ke London. Di dalam pesawat, Denny mengingat masa indahnya bersama Anna. Sementara Spike melihat berita tentang kematian Stephen Douglas Harris. Agen penghubung yang menugaskan Denny memberikan nama target berikutnya yaitu Aka Gouling. Tak mau buang waktu, Davis langsung mendatangi tempat itu dan mengaku sebagai anggota SAS. Saat pria itu akan melapor ke atasannya, Davis langsung menghabisinya dan mengambil sebuah foto. Mengetahui anggotanya banyak yang modar, Spike kembali mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Spike mengutus seorang mata-mata untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara Davis menemui Denny dan menunjukkan foto seseorang bernama Warwick Gregg, seorang penembak jitu dari SAS yang terlibat pembunuhan Salim dan Ali. Kemudian Denny menyamar ke rumah sakit untuk mendapatkan insulin. Namun saat keluar, ternyata Spike sudah menunggunya hingga inilah yang terjadi. Denny berhasil melumpuhkan Spike namun tidak membunuhnya. Malam harinya Denny menyelinap ke markas SAS untuk membunuh Greg. Denny akan menggunakan racun agar Greg mati seperti sebuah kecelakaan. Setelah itu, Greg ditemukan tewas saat sedang latihan. Sementara Spike terlihat sangat kecewa, karena lagi-lagi kembali gagal mengungkap masalah ini. Agen penghubung kembali menemui Denny untuk memberikan nama target berikutnya bernama Mayor Simon. Di sisi lain, Spike meminta bantuan kepada koleganya untuk melindungi Simon dari para pembunuh profesional ini. Namun permintaan Spike ditolak oleh para koleganya. Dan Spike memilih keluar dari kelompok mereka. Maria mensabotase sebuah truk agar bisa dia kendalikan dari jarak jauh. Maria yang berniat memantau dari jarak jauh justru membuat seseorang mengetahui aksinya. Saat Maria terpojok, rekannya yang bernama Jack bermaksud menembak orang itu. Namun Maria ikut terkena tembakan itu hingga mereka berdua modar. Ternyata di dalam mobil Maria ditemukan alat penyadap. Kemudian Denny dan Davis memutuskan berpencar dan mereka segera pergi demi keamanan mereka. Malam harinya saat Davis sedang asoy, anak buah Spike menemukan lokasinya. Denny mendengar penangkapan Davis melalui alat penyadap. Davis yang hendak dibawa mereka mencoba melawan. Namun naas, sebuah truk menabraknya hingga Davis pun tewas.
Saat Spike pulang ke rumahnya, dia terkejut melihat Danny sudah berada di sana. Danny memperingatkan Spike untuk berhenti mengejarnya jika tidak ingin mati seperti teman-temannya. Davies, Craig, Campbell, the names on that list. Kemudian Danny menemui orang yang telah menugaskannya. Danny meminta Hunter dibebaskan karena dia sudah berhasil membunuh ketiga targetnya. Lalu Danny pulang ke rumah untuk menemui Anna dan meminta maaf kepadanya. I've missed you, Daddy. Di sisi lain, Spike akhirnya mengetahui aksi dan tujuan Danny melakukan pembunuhan. Agen penghubung yang mengetahui rumah Danny, memberikan sebuah peluru di samping Anna dan memberikan sebuah misi lagi. Karena ternyata, Danny telah salah membunuh target ketiga. Kemudian Danny mengajak Anna untuk keluar kota demi keselamatannya. Lalu Danny meminta Hunter untuk menjaga Anna. Lantas Danny yang hendak menemui Bahet dihadang anak buahnya. Di sana Bahet memberikan sebuah buku tentang kejadian sebenarnya. Karena faktanya, Stephen Harris bukan pembunuh Hussein. Danny mengatakan itu bukan urusannya karena Danny hanya menjalankan perintah saja. I know what your father needs. Kemudian Danny menemui agen penghubung untuk mengetahui lokasi target sebenarnya. Namun ternyata, Spike sudah memasang penyadap di tempat itu. Spike dan anak buahnya kini akan memburu Danny. Esok harinya, Spike mengira kalau pria berhelm itu adalah Danny dan inilah yang terjadi. Danny sendiri sudah masuk ke dalam dan langsung membunuh Alex targetnya. Mengetahui salah target, Spike kemudian berlari ke dalam untuk mencari Danny. Danny akhirnya tertangkap oleh Spike. Ternyata Alex tidak tewas karena Danny menggunakan peluru palsu. Spike bertanya kepada Danny kenapa dia tidak membunuhnya. Danny menceritakan tentang seseorang dari Oman yang membayarnya. Danny akan menyerahkan bukti rekaman ini kepada orang tersebut. Kemudian saat Spike akan pergi dengan membawa kamera itu, dia ditodong oleh anggota SAS aktif dan akan membunuhnya bersama Danny. Namun inilah yang terjadi. Spike berhasil membunuh orang itu sementara Danny berhasil melarikan diri. Ketika Anna sedang di bandara diikuti Hunter. Agen penghubung melihat Hunter dan menyuruh anak buahnya membunuh Hunter. Namun Hunter berhasil mengalahkan orang itu dan melukai kaki si agen. Kemudian Hunter berjanji akan membantu Danny menyelesaikan masalah ini. Don't move till I give the all clear, okay? Di sisi lain, Spike pergi ke Oman dan membunuh orang yang memperkerjakan Danny. Kemudian Spike mengambil uang $6 juta itu dan segera pergi dari sana. Hunter dan Danny yang melihat itu langsung mengejar Spike. Hunter hanya mengambil sebagian uang itu dan memberikan sisanya kepada Spike. What do you think? You come. I'll be waiting. Di akhir film, Danny menemui Anna dan melakukan sipokan, lalu film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe channel ini biar Mimin makin semangat bikin video terbaru buat kalian. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.